balik keindahan hutan Papua dan birunya Laut Maluku, ada tradisi yang tidak banyak diketahui dunia luar. Tradisi yang lahir dari hubungan manusia dengan alam, roh leluhur, dan dunia tak kasat mata. Sebagian indah, sebagian brutal, dan sebagian lagi mampu membuat siapapun merinding hanya dengan mendengarnya. Inilah 7 tradisi Papua dan Maluku yang paling unik sekaligus mengerikan dan bertahan dari masa ke masa. Dari semua tradisi di Papua, inilah yang paling dikenal dan paling mengejutkan. Iki Palek, ritual pemotongan jari sebagai bentuk duka mendalam. Ketika seorang anggota keluarga meninggal, terutama yang dianggap sangat dekat secara emosional, perempuan suku Dani akan memotong satu ruas jarinya. Yang membuatnya mengerikan adalah prosesnya. Ruas jari yang hendak dipotong diruncingkan menggunakan batu tajam, tak ada obat bius, tak ada perban modern, hanya doa dan keteguhan. Setelah dipotong, luka ditutup abu, tanah liat, atau daun obat. Mereka percaya rasa sakit adalah simbol cinta, dan bekas potongan jari adalah pengingat seumur hidup bahwa seseorang yang pernah dicintai pernah ada. Di beberapa daerah Papua, menjadi dewasa berarti harus berhadapan dengan rasa sakit. Dalam ritual ini, kulit laki-laki muda disayat ratusan kali menggunakan pisau tradisional. Setiap sayatan diatur sedemikian rupa agar ketika sembuh, kulit mereka tampak seperti sisik buaya. Buaya bagi mereka bukan sekedar hewan, tapi leluhur, pelindung, dan simbol maskulinitas yang kuat. Ritual ini bisa berlangsung berjam-jam. Tubuh mereka dibiarkan berdarah, ditaburi abu atau minyak herbal tanpa obat penghilang rasa. Ritme genderang terus dipukul membuat suasana terasa seperti memanggil roh alam. Saat luka itu sembuh, mereka resmi menjadi pria dengan tubuh yang membawa roh buaya. Kata Suanggi di Papua mengacu pada roh jahat. Dalam beberapa budaya, Suanggi dipercaya bisa menyebabkan penyakit misterius, konflik keluarga, hingga kematian. Untuk mengusirnya, masyarakat melakukan tari Suanggi. Penarinya berada dalam kondisi semi-trance. Gerakannya cepat, patah-patah, pendek, dan kadang terlihat seperti tubuh yang dikendalikan sesuatu. Tarian ini biasanya dilakukan pada malam hari, di sekitar api unggun. Penduduk lokal percaya selama tarian berlangsung, roh jahat dipancing mendekat lalu ditangkap, dikurung atau dipaksa oleh para tetua adat. Banyak orang luar yang menonton tarian ini mengaku merasa diawasi, seakan ada sosok lain di balik temaram api. Sasi, larangan alam yang dijaga oleh roh leluhur. Berpindah ke Maluku, ada tradisi kuno bernama Sasi. Sekilas ini hanya aturan, tapi bagi masyarakat Maluku, ini adalah hukum alam. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam baik kelapa, ikan, mutiara, hingga hasil laut di wilayah tertentu selama masa yang ditentukan. Yang membuatnya mengerikan adalah kepercayaan hukuman gaib. Orang yang mengambil sesuatu dari wilayah Sasi dipercaya akan terkena sakit yang misterius, kehilangan barang, atau mengalami kecelakaan yang beruntun. Bukan karena manusia yang menghukum, tapi roh leluhur yang menjaga wilayah itu. Sampai sekarang banyak warga tak berani melanggar, bahkan ketika tak ada yang melihat. Bakar batu, ritual besar yang diselimuti oleh mistis. Tradisi bakar batu ada banyak di suku Papua. Secara kasat mata terlihat seperti pesta makan yang besar, tapi bagi mereka ini bukan sekedar memasak. Ini adalah ritual sakral yang memanggil berkah leluhur. Pertama, batu dibakar hingga merah membara. Kemudian hewan, biasanya babi, disembelih sebagai persembahan. Darah hewan dianggap membawa pesan untuk roh penjaga kampung. Hutan akan hening, tua-tua adat mulai berdoa panjang. Beberapa orang mengaku melihat hal-hal aneh pada saat itu seperti bayangan, suara samar, atau udara yang tiba-tiba dingin.
Setelah proses semuanya selesai, seluruh kampung makan bersama. Kebersamaan ini adalah bentuk syukur sekaligus pengusir bala. Selanjutnya adalah Cakalele, tari perang Maluku. Jika Papua punya tarian untuk mengusir roh, Maluku punya Cakalele, tarian perang tradisional yang penuh energi dan dalam versi lamanya cukup mengerikan. Dulu, Cakalele dilakukan sebelum perang antar negeri. Para penari membawa parang sungguhan, bahkan beberapa membawa tombak dan perisai kayu. Gerakannya agresif, menebas, melompat, seolah sedang bertarung melawan musuh yang tak terlihat. Dalam tradisi tertentu, darah hewan dioleskan ke parang sebagai simbol kekuatan. Tapi bagi masyarakat setempat, Cakalele bukan hanya tarian, tapi ritual yang memanggil roh penjaga tanah Maluku. Irau, upacara malam untuk memanggil roh leluhur. Terakhir, sebuah upacara dari Papua pegunungan yang jarang diketahui orang luar. Ini adalah perayaan besar, bisa berlangsung semalaman penuh. Di tengah gelap malam, warga membentuk lingkaran besar, obor menyala, gendang ditabuh dengan ritme yang lambat. Nyanyian ritual dilakukan tanpa putus, memanggil roh leluhur agar memberikan perlindungan. Yang bikin merinding adalah saat beberapa peserta masuk ke kondisi atau trance. Tubuh mereka seakan bergerak sendiri, mata melotot, suara yang keluar bukan suara mereka lagi. Tetua adat akan menenangkan mereka sambil berbicara kepada roh yang masuk. Di akhir upacara, mereka percaya kampung telah dibersihkan dari gangguan gaib. Tradisi-tradisi ini bukan sekedar ritual, tapi kisah panjang hubungan manusia dengan alam dan roh leluhur. Ada yang indah, ada yang kelam, dan ada yang membuat kita merinding. Tapi, semuanya adalah jejak budaya yang harus dihormati. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di eksplorasi budaya Nusantara berikutnya.